Informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Minhajul Abidin yang ditulis oleh Syekh Imamul Ghazali. Mari kita mengiringkan Al-Fatihah pada baginda Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, para ulama, para aulia dan seluruh keluarga kita yang telah mendahului kita, dan lebih khusus lagi kepada seluruh guru-guru kita yang telah mengajarkan kita semua, dan kepada seluruh yang telah berwakaf dan mengurus masjid raya ini dari dulu sampai sekarang, dan lebih khusus lagi pada kedua orang tua kita dan pasangan kita masing-masing, dan kepada anak-anak kita. Ila hazina wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pengajian sebelumnya Syekh Imamul Ghazali telah memberikan nasihat bagi kita, bagi seorang hamba yang ingin senantiasa berusaha untuk semakin maksimal di dalam beribadah, ataukah semakin ibadahnya itu menjadi semakin berkualitas. Beliau menjelaskan bahwa dalam beribadah itu tantangannya banyak sekali. Ya, bahkan beliau menggambarkan dalam beribadah itu seperti jalanan yang terjal dan banyak sekali kendala-kendalanya, banyak sekali halangan, banyak sekali ancaman-ancamannya, banyak sekali bahayanya, dan bahaya itu dan tantangan itu menjadi sesuatu yang agak susah untuk dihindari. Ya, seperti yang saya contohkan, yang dicontohkan oleh Imam Ghazali itu, ya kalau seseorang itu beribadah, sholat umpamanya, maka kalau sholatnya itu ya biasa-biasa saja, maka ya mungkin tidak terlalu tantangan. Tetapi kalau dia niatkan untuk sholat itu secara serius, kemudian dilengkapi dengan sholat sunat qabliyah, ba'diyah, dan berniat untuk sholat tepat waktu, ya, berniat untuk ketika dia beribadah syarat dan rukun-rukunnya diperbaiki. Disitulah ada tantangannya. Jadi, dan ini saya kira semua kita pernah mengalami. Ya, contoh lagi, kalau mengaji, kita berniat mengaji 1 juz per hari, mungkin awal-awal lancar-lancar, tetapi nakomaita nih, pemula nih, jadi tantangan. Ya, nah, iro tantangannya ini sekena megato sumberna. Pemana kita berniat untuk bersedekah setiap bulan, awal-awalnya makan jai, tetapi lama-lama engkak galai,
Jadi begitu seterusnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membayangkan bahwa menjadi orang baik itu atau menjadi ahli ibadah, ahli kebaikan, menurut Imam Ghazali tantangannya pasti berat. Nah, pasti. Itu yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Dan tantangan yang paling pertama yang beliau jelaskan itu adalah tantangan ilmu. Yang dimasukkan dengan tantangan ilmu itu banyak yang mau bagaimana itu caranya supaya ikhlas. Nah itu selalu bagaimana itu caranya supaya tidak ada godaan, bagaimana caranya supaya sholat khusyuk dan seterusnya. Nah karena kalau sudah diawali dengan pertanyaan seperti itu berarti mau belajar. Hanya persoalannya hanya sampai kepada pertanyaan bagaimana, tetapi tidak mau belajar secara serius. Nah nanti setelah dia belajar ada lagi tantangannya, semakin engkau pakroh bata-bata sih. Jadi macam-macam tantangan yang kita hadapi itu di dalam menjadi orang baik atau menjadi ahli ibadah. Hadirin yang berbahagia, karena itu tantangan bagi kita ini harus diurai satu-satu, dan tentu kita yakin semua bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu ada ilmunya. Sholat itu ada ilmunya, puasa itu ada ilmunya, haji itu ada ilmunya, bersedekah itu ada ilmunya. Menjadi orang tua bagi anak-anak kita itu ada ilmunya. Bagaimana menjadi orang tua yang baik, menjadi istri bagi anak-anaknya dan suaminya ada ilmunya. Ya, miliki makanja tetapi tidak mau belajar. Nah, itu tantangan. Jadi selalu berkeinginan mau menjadi orang tua yang baik tetapi tidak mau belajar dan seterusnya. Mau menjadi anak yang baik tetapi tidak mau belajar cara menjadi anak yang baik dan seterusnya. Mau menjadi pedagang, ya, pedagang sesuai dengan tuntunan syariah, tetapi tidak mau belajar. Jadi ini jadi persoalan. Nah sekali lagi hadirin, tantangan ini itu harus diselesaikan oleh kita semua. Tidak bisa kita mengatakan bahwa beribadah tanpa ilmu. Ya, maka digambarkan oleh Imam Ghazali itu justru bisa rusak itu ibadahnya. Ya, yang dianggap sesuatu yang baik di dalam ibadahnya itu ternyata sesuatu yang dibuat-buat. Hadirin. Nah, kita pindah kepada tantangan yang kedua. Al-aqabatuz zaniyatu wa hiya aqabatut taubah. Tantangan yang kedua ini adalah tantangan taubat. Nah ini menarik, ini jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali akan menguraikan apa sebabnya taubat ini menjadi sesuatu yang wajib kita lakukan bagi umat Islam, ya, kalau berniat untuk menjadi hamba yang baik. Nah, kita ya Imam Al-Ghazali menjelaskan, "Tsumma 'alaika ya talibal ibadati waffaqakallahu li ta'atihi bitaubati wa zalika li amrayni." Ini Imam Al-Ghazali mengajak kita, ya talibal ibadah, wahai orang yang gemar beribadah, waffaqakallahu li ta'atihi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk taat kepadanya. Dengan cara apa? Bitaubah. Jadi bapak-bapak yang ahli ibadah itu tidak menjadi ahli ibadah serta merta, ya. Pada reking ini mana ini? Tapi mas sempat yang berjamaah itu tidak serta merta langsung menjadi senang berjamaah. Ada yang disebut dengan taufik, ya. Ada taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan taufik itu datang karena apa? Bitaubah.
Ini Imam Al-Ghazali memberikan memberikan satu tip kira-kira ya, atau satu rahasia bagaimana caranya seseorang itu senang dengan kebaikan, senang dengan ibadah, senang dengan hal-hal yang bagus, dan benci kepada ya yang bertentangan dengan agama. Ternyata ada resepnya jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Apa itu? Bitaubah. Tobat. Nah, nanti dijelaskan gimana itu kira-kira. Wazalika li'amraini, ini ada dua alasan ya. Ada dua hal sehingga penting sekali bagi kita umat Islam itu untuk taubat. Salah satunya aduma liyahsula laka taufiqat taati. Ya. Liyahsula laka taufiqut taati. Agar supaya kita mendapatkan ya, taufiqut taati. Allah memberikan taufik untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu. Jadi taubat itu sesungguhnya adalah hasil ya, bapak umpamanya taat, senang beribadah dan sebagainya, itu karena apa? Karena ada taufik ya. Karena ada tobat ya. Jadi nakota puji ni manue berarti tulita sadari aleta makana maiga kesalaku. Ya, makrofaji. Ya, jadi tidak serta merta datang itu yang disebut dengan taat. Ya. Tulingkai kualeta makada angkaje kesalaku ya, kemudian berusaha untuk memperbaiki. Nah kita lihat ini satu manfaatnya taubat. Jadi supaya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita berupa ketaatan. Jadi taufik saya perlu jelaskan dulu, yang dimaksud dengan taufik itu adalah Allah Subhanahu wa taala rida dan menyetujui dengan ketaatan kita ya. Jadi nako kasena taci-cicemi wah berarti lepa tapi nako tapoji ni anu malecenge berarti kan itu taufik na Allah Subhanahu wa taala, dan itu wedding ini ukur koleta ya. Salah satu caranya itu untuk mengukur bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan taufik ninyamengi mapugau decenge. Baik Paji. Taruntu nero manyamen ni mapu decenge. Ya. Nah kompomana kita senang memberikan nasihat. Manyamen sedih nako ni rampi-rampi yang ada cengan tahu ya. Nak umpamana tapuji mas sempajam berjamaah, nak konanya mengini, ya, mas sempajam berjamaah berarti itu, ya. Nak umpamana tapuji mas sedekah, nah setiap mas sedekah maka sedih nyaman, nah berarti kan itu boleh taufik ya. Pak birena pong Allah Subhanahu wa taala koidi dalam bentuk ketaatan. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, fa inna syu'maz dzunubi yurisu al-hirmani wa yuqibu al-khizlani. Ya, apa sebabnya? Karena sesungguhnya setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu yurisul hirmani. Ya. Apa namanya itu? Memberikan bekas ya, memberikan bekas kepada hatinya ya, wa yuqibu al-khizlani, dan berakibat kepada al-khizlan. Khizlan itu berupa apa namanya itu, makutu ya, salah satu ciri-cirinya Islam itu adalah makutu.
Jadi nako angka dosa purani pugau. Jadi ini ciri-cirinya. Dan itu bisa kita ukur masing-masing diri kita. Ya. Nako angka dosa purani pugau, angka itu pokoknya na pengaruhi sempajange makutuki mas sempajang mas sempajang barajama ki matu kalari-lari si paring ngerangi ya, kemudian nak makan jakanja si paring ngerangi makutu si sempajang sunnah nak umpamana ni bugau si sempajang sunnah si kiri si jadi yang menyebabkan kita itu tidak konsisten di dalam beribadah itu karena apa Pak Ustaz Ruding? Dosa. Ya. Dosa yang menyebabkan itu. Ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi nah inilah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa dosa itu yurisul hirman, ya, mengakibatkan orang itu ya salah satunya adalah menjadi malas beribadah. Nanti dijelaskan di sini kelanjutannya. Wa inna qaidaz zunubi yamna'u minal masyi ila ta'atillahi azza wa jalla. Nah ini yang dijelaskan itu. Apa itu al-hirman dan al-islam ini? Mengapa? Karena setiap dosa itu ya, yamna'u minal masyi ila ta'atillahi azza wa jalla, itu mencegah, ya, menghalangi seseorang itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ketaatan. Itu penjelasannya Imam Al-Ghazali itu. Jadi nako angke pole ronu ya, umpamanya tapoji mas sempajangnya, tapoji mas sempayang sunnahnya, tapoji apa masih kiri, tapoji mengaji, tiba-tiba mengkutuki, berarti engkau masalah, agar Ustaz dosa, ya, yoronuna yoro apa namanya, efeknya, ya. Wal musara'at yamna'u minal masyi ila ta'atillahi wal musara'ati ila khidmatihi. Demikian juga mencegah kita untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Dan itu saya kira bisa kita ukur diri kita masing-masing. Ya. Wa inna zikra dzunubi yamna'u minal khiffati lil khairati. Karena sesungguhnya dosa-dosa yang terus-menerus itu, ya, sehingga menjadi berat. Yamna'u minal khiffati ilal khairati. Itu menyebabkan orang menjadi berat untuk melakukan al khairat, kebaikan. Coba kita bayangkan ya Pajir. Jadi nak komega dosa semakin mata netoyero anu dicing. Ya. Nak komega dosa ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Wan nasyati ila taati, dan rajin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sebabnya sehingga kita itu butuh tobat terus. Ya, satu, ya, ibadah itu atau kebaikan itu menjadi berat. Ya, yang kedua, mencegah kita untuk tidak rajin di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, mungkin kita paham bahwa kebaikan itu bagus. Ya, tetapi tuling maiga gangguan, nah, ya, salah satu gangguannya itu adalah dosa. Wa innal israra ala dzunubi yusawwidul qulubah. Apa sebabnya? Karena senantiasa melakukan dosa itu yusawwidul qulubah, itu membuat hati kita ini menjadi hitam atau kotor. Makrusa sunudingir penjelasan Imam Al-Ghazali. Ya, jadi setiap dosa itu menciptakan titik hitam di dalam hati kita, ya, sehingga
semakin banyak dosa maka semakin tertutupi hati kita itu dengan noda-noda itu. Nah, itulah sebabnya dalam salah satu penjelasannya Imam Syafi'i, ya, gurunya Imam Syafi'i, maaf. Imam Syafi'i itu penghafal Al-Quran, masih kecil dia menghafal Al-Quran. Kemudian dia menghafal kitab yang namanya Al-Muwatta, itu kitab hadis. Dia hafal itu, tetapi dia masih mengeluhkan mengapa hafalannya itu masih bermasalah. Nah, apa penjelasannya gurunya? Ya, Imam Al-Ghazali tidak menulis dalam bentuk syair itu nasihat gurunya, syaqautu ila waqi su'a hibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya, saya mengadu kepada guru saya tentang jeleknya hafalanku, dan guruku itu memberikan petunjuk kepadaku, farsyadani. Apa petunjuknya? Tarkil ma'asi, tinggalkan dosa itu. Fa inna fa innal ilma nur wa nurullahi la yuhda li asi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan, ya. Hidayah Allah itu tidak diberikan kepada orang yang banyak dosanya. Nah, inilah sama dengan yang dijelaskan oleh Imamul Ghazali, bahwa dosa yang dilakukan oleh seseorang itu sesungguhnya, ya, menciptakan noda hitam di dalam hati seseorang itu, sehingga semakin banyak dosa yang dilakukan maka hatinya itu semakin tertutupi, semakin hitam. Dan kapan hati itu semakin hitam, maka semakin susah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk, ya, taufik itu. Nah, itulah mengapa perlu ditobatkan. Nah, oleh sebab itu, kalau dosa itu semakin banyak dan hati itu semakin tertutupi, fatajiduha bi zulmatin wa kasawatin, maka engkau mendapatkan hatimu itu zulmah, ya, gelap. Ya, yang namanya gelap itu jangan digambarkan gelap tidak mata tidak lampu. Ya, zulma itu kalau hati itu gelap, apapun petunjuk yang berasal dari orang lain atau berasal dari siapa saja dengan kalingai. Kira-kira gambarannya ya, biasanya zulma. Ya, mau petang apa? Agar nakon bahasa gini ro, mau petak kapu di apa tak kapu, apa tak kapu. Ah, makron nah, toh. Dan ini menurut saya ini tantangan kita semua ini. Sebab megato sebana dosa tahu. Baik Pak. Ya. Dan itu perlu ditobatkan. Nah, ini dia katakan Imam Al-Ghazali, ini sangat runtut sekali. Ta'atur ieu penjelasan Imam Al-Ghazali. Maka da ieu pale dosae hati na ganggu. Ya, pada to setiap dosa ada hitam, dan semakin banyak hitam di dalam hati, maka apa sebabnya? Ya, fatajiduha fi zulmatin. Ya, ayrati mencaji petak kapuk, ya, sehingga nasihat itu tidak akan mempan. Nah, apa bahaya yang kedua? Wa kasawaten. Iro kasawaten keras hati. Agro betona maka doate. Ya, maka doate artinya dekna jampangi kira-kira ya. Namu anu madece maka dayang kemana sah. Ero na masuk ero. Neses sama kada anu madeceng. Tapi dekna bati-bati. Nah, jadi don rupai nak komega dosa. Zulma petak kapo si bawa makin doati. Nah, itu bapak-bapak. Jadi memang bahaya. Dan apalagi wala hurusa fiha wala safawata, dan dia tidak akan mendapatkan hatinya itu kehilasan, merejingi
yero ikhlas ya, tulus, wala safawata ya, susah mendapatkan kejernihan hati atau kebernihan hati. Agar go kanuna gregero nakko angka anu madece na pugau tuli terpassa seddi na pugau ero kagay ya, de nang kana macenni, de nang kana macinno ngatinna pugau iro no anu badecengi. Ini itu ni kukur ale. Biasa mana kena nama kue, ya biasa. Hadirin. Wala lazata li ta'atin wala halawata, tidak menikmati. Nah itu tadi yang saya masukkan itu Bapak Haji itu, ya. Jadi mau pugau deceng tetapi dia nikmati, ya. Dek gege polero nyemangi, dia ya. Dia sifat kira-kira, ya. Dia malundra, ya. Dia malundra na pugau yero anu badecengi. Ya, dek nama riotinna kan biasa tuh rasakan ya, mak beri kita tapi we nyama apa tetapi angkat tose di waktu mak beri tapi noko hati. Karena jadi begitu kira-kira gambarannya ini betapa dosa itu menurut Imam Al-Ghazali ya, salah satu yang menjadi tantangan terberat bagi umat Islam itu kalau dia mau menjadi ahli ibadah atau menjadi orang baik adalah tantangan tobat. Neseng makada dosa tetapi dek nelo na tobaken. Nanti mungkin minggu depan penjelasannya tentang cara-cara tobat itu, ya, Bapak. Jadi telu nih, ya, opat nih, zulmatong hati mapetangi, kasawatong keras, kemudian apa lagi, la khulus lenya ero keikhlasangi, wala safawa lenya tong ero maceningi, ya, kejernihan hati, wala lazza ya, hilang juga kenikmatan di dalam beribadah, wala halawa lenya toyero aceningin halawah, wa illam yarhamillahu azza wa jalla fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyakawa. Nah ini ditutup kalimatnya ini oleh Imam Ghazali, ya, seandainya bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, fasatajurru sahibaha ilal kufri, maka seseorang itu akan senantiasa terus menerus melakukan dosa itu dengan sampai kepada kekafiran dan syakawa, ya, kehinaan. Jadi ini hadirin, ya, jadi sesungguhnya nakomadeceki jadi tangkalinge. Nakomadeceki jangan bangga dengan kebaikan yang kita lakukan. Umpamana tapuji masumpajangi, jangan sama sekali bangga dengan ibadah kita itu. Agak sabarna na tolok kipongi. Jadi sesungguhnya Bapak ketika menjadi ahli ibadah jangan sama sekali munculkan di dalam hati bahwa ya saya hebat dalam beribadah ini. Kita ini menjadi seperti sekarang ini menjadi baik. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Jadi tidak boleh ada kebanggaan. Nah, mengapa? Karena taufik itu adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut sedikit. Ya. Faya ajabah, maka sungguh sangat menakjubkan kaifa yuwaffaqu li ta'atin man huwa fi syu'min wa kasawatin. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, ya, kepada seseorang itu untuk taat kepadanya, man huwa fi syu'min wa kasawatin, padahal dia masih bergeliman dosa dan hatinya keras. Jadi maksudnya bahwa taufik itu, ya, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu
itu diberikan kepada seseorang karena apa? Karena seseorang itu senantiasa berusaha untuk menghindari dosa. Ya, sehingga jangan pernah berharap, nih kata Imam Al-Ghazali, jangan pernah berharap mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sementara masih senang dengan dosa. Jangan pernah berharap. Jadi takur nialeta, ya. Nako angkamu panu masalah di dalam ibadah kita, di dalam hati kita, berarti mengumpa dosa. Ya, rata sedih-sedih Pak Haji. Ya, bisa diukur diri kita masih semua itu, bisa diukur. Ya. Jadi, ya catatan Imam Al-Ghazali. Nako ingkamu piro pole sifat-sifat anue ya, makutue, aga dan sebagainya, berarti ya taufik Allah Subhanahu wa taala itu belum membersamai kita. Dan taufik Allah Subhanahu wa taala itu belum kita miliki karena apa? Engkau mupa dosa. Ya, mereka mupi dosa lawa ironia sengi taufik. Nah, ini yang dimasukkan dengan oleh Imam Al-Ghazali itu, ya. Kaifa yuwaffaqu li ta'ati man huwa fi syu'min wa kasawatin. Bagaimana mungkin Allah memberikan taufik untuk kepada seorang hamba itu untuk menjadi hamba yang taat, ya, sementara dia masih bergeliman dosa dan hatinya keras. Wa kaifa yud'a ilal khidmati man huwa musirrun alal ma'siyati wal jafwati. Ya, bagaimana mungkin ya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmat kepadanya sementara dia masih bergeliman dosa dan sebahagian dari perbuatannya itu justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ceritanya begini ya. Jadi kalau kita itu ya senang dengan kebaikan, berarti engkau itu pangolina pang Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau pangoli. Agrotona. Dia dipanggil ya, yudoa ilal khidmati. Justru Tuhan itu yang memanggil kita. Ya. Jadi bukan kita yang bukan kita yang semata-mata berusaha sendiri. Engkai pangolina puangi. Nah, hadirin. Nah, dan panggilan Tuhan itu kepada kita itu tidak akan mungkin diberikan man huwa musirrun alal ma'asiyati wal jafwati. Ya, sementara kita masih sangat bangga sekali dengan maksiat itu. Wa kaifa yuqarrabu lil munajati man huwa mutarattihun ya bil akzari wan najasati. Bagaimana mungkin ya engkau didekatkan ya yuqarrabu, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap munajatmu, doa-doamu, man huwa mutalattihun, sementara kamu masih senantiasa mutalattih, mencampur adukkan ya aktivitasmu itu dengan sesuatu yang baik dan sesuatu yang jelek, minal akzari wan najasati. Fafil khairi anis sadiqi al musaddaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafil khabari, dan ini sama dengan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, annahu qala idza kadzabal abdu tanaha anhul malakani min natni ma yakhruju min fihi. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Ini satu contoh dosa ya. Idza kadzabal abdu, jika seseorang hamba itu berdosa, tanaha anhul malakani, maka dua malaikat itu menjauh darinya. Malaikat Rakib dan Atid itu menjauh. Apa sebabnya? Minnat lima yakhruju mimpihi, ya, karena ada bau busuk yang tidak bisa ya apa kira-kira itu dicium oleh dua malaikat itu yang keluar dari mulut kita. Jadi setiap kita berdosa, berbohong, maka sesungguhnya itu menyemburkan bau yang busuk. Bayangkan ya Pajero, ya, malaikat elar itu, wah itu.
Jadi jangankan manusia tidak senang ya kepada dosa, kepada dusta, malaikat yang lagi lari. Toh? Jadi nak ini umpamanya dia tapoji ni belai aja na ini toh malaikat lagi lari. Nah, makrono masuk iriana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setiap dosa dari mulut yang kita ya, dusta contohnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka itu seperti apa, bau busuk sehingga malaikat saja menghindar. Jadi kalau pedagang ya Pak Haji umpamanya ya mabele ini langganangnya toh lari langganangnya aku dibeli. Begitu kira-kira. Jadi bapak yang pedagang jangankan langganan ya, jangankan konsumen atau apa calon pembeli ya, nak kau pak beleng itu malaikat lagi lari. Akrasa senurding ya, digambarkan itu seperti ada bau busuk yang keluar dari mulutnya ya, dan bau busuk itu malaikat pun lari. Jadi kira-kira seperti itu senurding itu. Nah, karena itu apa? Pakai yasluhu hazal lisanu li dzikrillah azza wa jalla. Karena itu bagaimana mungkin ya lidahnya orang yang pembohong itu ya itu cocok untuk dipakai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya agak pakutu iki masih kiri mungkin mega mufa dosa. jadi nak angkat maka dade paga de gaga belena mungkin mulut kita tidak berdusta tetapi hati sih. Toh? Ayo dibaca. Biasa tuh mulut mengatakan iya tetapi hati de. Lari to malaikat. Moteng. Pada rekan contohnya nih, memusik koirang, ya. Mungkin ada di antara kita senang, ya. Tetapi hati-hati, ya. Membunuh ya roh, magiro, mati tahu ya. Jadi serba salah ki. Nah, pada mi anu ini, pada mi bale tahu Dia dipuji, karena gimana diduku Yahudi, wah apa? Jadi serba salah ya. Tetapi apapun alasannya tidak boleh membunuh ya. Tetapi ya dia ini sepeko gini ceritanya. Ini bingung to, meloki laiki pada makanya matu Mario kina ko mati tahu ya. Jadi ngotang ya mana nar kira-kira lawalawe rojia niro lawalawe ro kesana mengapa ibadah itu menjadi tidak nikmat ya. Mungkin ada sesuatu yang kita senangi sesungguhnya itu tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hati-hati ya. Jadi makro kira-kira apa sebabnya jarang sekali didapatkan itu yang disebut dengan halawatul ibadah, lazzatul ibadah, kenikmatan di dalam beribadah. Mungkin mega mupi beletang ya, boleh jadi lidah kita tidak berdusta tetapi hati sih ya, hati sih anu boleh. Palajara ma la yakadu yajidul musirru alal isyani taufikan. Karena itu la jarama ya
la yakadu yajidul musirru alal isyani taufika. Tidak mungkin ya orang itu di apa? Didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan topiknya, sementara dosa-dosanya masih banyak. Wala tahibbu arkanuhu lil ibadati. Dan ya anggota tubuhnya itu la tahibbu, tidak ringan untuk beribadah. Jadi dosa itu membuat apa? Taufik tidak ada dan anggota tubuh ini menjadi berat di dalam beribadah. Ya, babi qaddila halawatamahu wala safwata. Karena itu tidak akan mungkin didapatkan kenikmatan di dalam beribadah itu. Wa kullu zalika li syu'mi az-zunubi wa tarki taubati. Apa sebabnya? Karena masih terlalu banyaknya dosa dan meninggalkan tobat. Walaqad sadaqa man qala, dan sungguh benar apa yang dikatakan idza lam taqwa ala qiyamil laili wa siyamin nahari, ya, jika ada seseorang itu masih enggan untuk melaksanakan sholat lail dan berpuasa di siang harinya, puasa sunnah maksudnya, fa'lam, ketahuilah, annaka makbulun, ya, sesungguhnya engkamu piaronui dosa. Jadi nak umpamana makutumu pagi reke supaya tengok ini, makutumu pagi mau puasa sunnah. Nah, maka dia Imam Al-Ghazali di kitabnya ini annaka makbulun, ya, sesungguhnya masih banyak dosamu itu, ya. Maka dokabalatka khati'atuka fahasi, ya, dia bilang inilah sebabnya. Nah, yang kedua, alasan yang kedua, gimana nih Pak Ustaz Nurdin? Ustaz Nurdin sudah sampai 6 menit, oke. Wasani, yang kedua itu tadi yang pertama apa? Tidak ada tambah, taufik itu menghilang, ya. Yang kedua, minal amrayni innama yalzamuka taubatu litukbala ibadatuka. Yang kedua adalah innama talzamuka taubatu litukbala ibadatuka, ya, supaya ibadahmu itu diterima, maka yang harus kamu lakukan itu adalah memperbanyak taubat. Jadi satu tadi, supaya kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya taat beribadah, maka apa? Tobat, ya. Kemudian yang kedua, apa tujuannya tobat itu? Supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rabbad daini la yaqbalul hadiyata, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima, ya, tidak menerima hadiah. Maksudnya Tuhan itu ini saya lanjut dulu. Fa inna rabbad daini la yaqbalu hadiyata wa zalika anna taubatina anil ma'asi wa irda'al husumi fardul lasimun. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima ibadah kita, ya. Wa zalika anna taubata, oleh sebab itu tobat dari dosa-dosa, ya, tobat dari ma'asi atau dosa-dosa, wa irda'al husumi, dan dosa-dosa kepada manusia, fardul lasimong. Jadi ini fardu. Jadi dua itu tempat kita yang harus ditempati bertobat, minta maaf kepada Allah dan minta maaf kepada manusia. Nah, itu Pak Ustaz Nurdin itu dua. Jadi jangan dipandang enteng, ya. Biasa di Facebook itu ada orang pamanya orang lain posting ini cowok-cowok ya, kita yang ketawai ataukah kita yang share kemana-mana. Jadi ya mana nak ganggu kimak kokoy, ya. Padahal apalagi ini yang aktif di medsos, ya. Niasan nialita mau apa berbuat baik, tetapi sesungguhnya
engkai ko lalengatitta ya pacubi-cubi. Jadi di mana makin mau minta maaf itu kalau begitu postingan atau ini palicce. Nah, jadi dua ya, minta maaf kepada Allah dari tobat-tobat yang kita lakukan, dari pelanggaran yang kita lakukan, dan minta maaf kepada manusia yang kita zalimi. Nah, itu kata Imamul Ghazali fardul lazimun, itu hukumnya wajib. Wa ammatul ibadati allati la taqsiduha naflong. Ya pakai payukbalu tabarruka wa dainu alaika halun la yanqadi. Ya bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menerima ya amal-amal sunnahmu sementara masih banyak dosa-dosamu yang belum kau tunaikan. Nah, itu. Am kaifa tatruku li ajlil halali wal mubahi wa anta musirrun ala fi'lil mazurati wal harami. Bagaimana mungkin ya kata Al-Ghazali tatruku li ajlil halali, kamu meninggalkan yang halal dan sesuatu yang dimubah, wa anta musirrun ala fi'lil mahzurati, sementara engkau juga masih senang ya melakukan yang haram-haram itu. Nah, wa kaifa tunajihi wa tad'uhu wa tusni alaihi, bagaimana mungkin engkau tunaji ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa, wa tusni atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwa alaika ghadbanan, sementara Allah itu gadban, marah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, itu 5 kali kita memuji alhamdulillahirabbil alamin. Kan biasa begitu Pak ya. Alhamdulillahirabbil, ini puji terpung Allah taala. Alhamdulillah. Ya, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha. Dipuji ya, Pak. Sementara masih ada dosa-dosa, itulah ya sesungguhnya mendatangkan kemungkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak-bapak ya. Ini karena waktu masuk, jadi tantangannya 2 ya. Jadi harus kita taubat itu 1 supaya kita mendapatkan taufik ya. Yang kedua adalah supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di pertemuan berikutnya ada cara-cara Imam Ghazali itu bagaimana caranya untuk bertobat itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan hamdan syakirin hamdan yu'afina wa yukafi mazidai rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma yassir lana umurana fid dunya wal akhirah wa ala zikrika wa syukrika wa husni. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.